orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Hakim-Hakim 8. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila YHWH menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kalah tentara itu, ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi YHWH yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka.